Perkenalkan, nama saya Nicholas Rian Prawira dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, subbab kedua yang berisi mengenai bagaimana mesin bisa disatukan dari banyaknya komponen melalui mesin frame, kemudian material yang sering digunakan, serta bagaimana proses desain dan konstruksi dari mesin frame. Masuk ke poin pertama, menyatukan mesin dari banyaknya komponen adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut diantaranya, yang pertama, desain dan perancangan. Di sini kita mulai mendesain mesin dengan menggunakan software CAD dan akan menentukan spesifikasi serta jenis komponen yang akan digunakan. Yang kedua ada pengadaan komponen. Setelah mendesain serta merancang mesin, kita mulai membeli komponen dari pemasok terpercaya. Pastikan pula komponen yang telah dipesan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga ada perakitan. Merakit komponen menjadi satu bentuk utuh. Setelah merakit, tentunya kita masuk ke poin keempat yaitu pengujian dan kalibrasi. Di sini kita menyesuaikan dan menguji mesin secara keseluruhan agar beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah perawatan dan dokumentasi. Kita melakukan pemeliharaan dan dokumentasi secara berkala agar kinerja serta catatan detail mengenai track record pemakaian mesin tetap terjaga. Poin yang kedua mengenai desain dan konstruksi. Desain mesin frame dimulai dengan analisis kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk beban yang akan ditanggung, lingkungan operasional, dan persyaratan mobilitas. Menggunakan perangkat lunak CAD, Computer Aided Design, insinyur dapat membuat model 3 dimensi yang detail dan akurat, memungkinkan simulasi dan analisis sebelum pembuatan fisik. Prinsip-prinsip desain seperti kekakuan, stabilitas, dan distribusi beban menjadi fokus utama untuk memastikan kerangka dapat mendukung semua komponen dengan aman dan efisien. Teknik konstruksi melibatkan pemilihan material yang tepat, pemotongan, pembentukan, dan penyambungan komponen menggunakan metode seperti pengelasan, pengencangan dengan baut dan mur, serta menggunakan perekat khusus. Analisis kekuatan dan stabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa kerangka dapat menahan beban operasional tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Proses ini memerlukan kolaborasi antara desainer, insinyur, dan teknisi untuk menghasilkan kerangka mesin yang tidak hanya kuat dan stabil, tetapi juga efisien dalam hal biaya dan waktu produksi. Poin yang ketiga adalah materi yang digunakan. Di sini kita akan membahas mengenai jenis material yang umum digunakan dan karakteristiknya. Material logam seperti aluminium, baja, dan titanium sering dipilih karena kekuatan dan daya tahannya yang tinggi. Aluminium misalnya, ringan namun kuat, membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan mobilitas. Baja, meskipun lebih berat, baja menawarkan kekuatan yang luar biasa dan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan stabilitas tinggi. Titanium, meskipun mahal, titanium dapat memberikan kombinasi kekuatan dan ringan yang sangat baik, cocok untuk aplikasi khusus seperti aerospace. Selain logam, material komposit seperti serat karbon dan fiberglass juga populer karena kekuatan yang tinggi dan berat yang rendah, serta karbon khususnya dikenal karena kekakuannya yang tinggi dan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Plastik seperti ABS dan polikarbonat juga digunakan, terutama dalam aplikasi yang memerlukan fleksibilitas dan ketahanan terhadap korosi. Pemilihan material sangat bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk faktor-faktor seperti beban lingkungan, operasional, dan biaya. Pemilihan material sangat bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk faktor-faktor seperti beban, lingkungan operasional, dan biaya. Cukup sekian penjelasan subbab kedua dari saya. Subbab yang terakhir dari bab pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.